Okay, Josephine, can you please lead our prayer today? Or Mylisa, can you? Kalian bisa dengar suara saya, guys? Bisa, Sir. Iya, ada Mylisa or Josephine, yang mana yang pertama? Yang nyahut? Okay, let me lead our prayer today. Yeah, let us pray. Let me lead our prayer in Christianity. Let us pray. Thank you, Jesus, for leading and guiding our life until today. And please bless our lesson for today so that and my students and I can continue or can learn as best as we can. And please bless also our friends that who haven't joined this meeting, and bless our day, Jesus, and bless our family wherever they are. And in the name of Jesus Christ, we say thank you and receive our prayer. Amen. Yes, I'm I just calling. came back. Okay, that's Sorry, okay. Pat. I'm calling Jeffrey. Okay, I'm calling Adrian. Ya, Sir. Ini Adrian. Hadir. Hadir, Sir. Hadir. Oke, Adrian, kamu bisa buka kameranya? Udah, Sir. Oke, Adrian, what do you know about phonology and phonetics? What is the difference between both of them? Ayo. Fonologi sama fonetik ya, Sir. Yes. Fonologi deskripsi tentang ini. Ilmu tentang bunyi secara spesifik. Secara Kalau spesifik atau secara umum? secara secara spesifik. Oke, kalau fonetik? Umumnya. Contohnya apa itu? Contoh fonologi dan contoh fonetik. Fonetik fontsnya fonim. Ya, bukan, Sir. Oke, kamu berarti masih membayang-bayangkan. Yang secara umum itu kan fonologi. Di dalam fonologi itu memang ada fonetik, meskipun dua-dua itu memang ada perbedaan. Oke, berarti kamu terbalik ya. Yes, Sir. Fonetik itu bukan memayungi fonologi, tapi fonologi yang memayungi fonetik kan? Oh iya, salah ngomong, Sir. Oke. Iya, apa pengertian phonemics or fonim? Fonim. Fonim itu yang membedakan makna sama bunyi antara misalkan satu kata sama kata yang mirip. Contohnya? Misalnya di de sama di ten. Di de sama di ten. Iya, kalau nggak salah di de itu nya kebalik, bukan ke kanan tapi ke kiri kayaknya. Tapi bunyi yang lain nggak sama tuh. Bunyi yang lain. Contohnya dari phonemics sih kita sebenarnya belajar nanti minimal pairs. Bunyi yang lain itu sama, tapi hanya satu pembedanya. Contohnya pin dengan bin, ya. Pin dengan bin. Yang membedakan itu kan p dan b kan. Bunyi yang sama tetapi
in kan, ihn kan. Oh iya sir. Jadi kalau tadi the sama ten itu udah berapa perbedaannya? The sama te aja sudah beda, ya kan? Iya jauh sir. Iya, ada di ten itu ada n-nya, di the-nya nggak ada n-nya kan? Maksud saya tadi kalau misalnya ini sir, tadi saya mikirnya ini sih sir, huruf E-nya itu lambangnya itu. Jadi Oke, kalau membedakan. kamu bisa, kalau kamu ngomongin itu kalau ilmunya itu allophone yang kayak gitu. Oh, balik sir Ya, saya. Sir. oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu setidak-tidaknya menurut saya kamu sudah baca dan sedikit paham ya. Oke. Thank you sir. Asal jangan terbalik-balik nanti seperti penjelasan kamu yang di awal. Thank you, Yes sir. Adrian. Thank you sir. Putri Aliza. Halo, Sir. Ya, oke. Ada orangnya. Putri. Ya, Sir. Oke. Kamu bisa buka kamera atau enggak? Nggak bisa, Sir, karena nggak ada lagi kuota. Oke. Apa sih yang disebut dengan fricative sound? Bahasa Indonesianya apa sih fricative itu? Nggak belajar berarti kalian. Padahal hari ini kita sudah, saya bilang hari ini kita ada kuis untuk nama-nama yang belum saya panggil. Apa yang kamu tahu tentang affricatives? Kalau tadi fricative, kalau sekarang affricative. Apa yang kamu tahu tentang affricative? Frikatif itu konsonan paduan ya, Sir? Contohnya? Kayak bunyi C. C, nggak ada C di bahasa Inggris. C sama J. Nggak ada bunyi C di bahasa Inggris. Kita ngomong bunyi. Gimana bunyinya? Dengar suara saya? Putus-putus. Sir, terputus, Sir. Saya matiin dulu kameranya. Oke, Putri, gimana penjelasannya? Ada bunyi C nggak di dalam bahasa Inggris, Put? Suara saya sudah terdengar jelas, guys? Di saya sudah, Sir. Iya. Putri gimana? Inilah kalau online ini ya, kadang-kadang saya nggak tahu salahnya di mana. Saya atau kalian atau dua-duanya kita salah. Putri, masih dengar suara saya? Sir. Ya. Afrika tadi ya? Iya, affricative or affricate. Bunyi C. Iya, jadi bukan bunyi C, tapi bunyi C. C dengan apa? C. Coba diulang. Yang tulisannya kayak D3 Coba itu ya? Bunyinya udah bagus belum? Coba diulang bunyinya. C. Dengan? C. Sama aja. Coba agak lebih jelas. Iya, coba C dengan J. C itu kan ringkih, makanya voiceless. Kalau J kan itu berdengung. Coba diulang. C. Dengan? J. Oke. Ya. Terima kasih untuk Putri. Bisa menjawab setengah ya.
Oke, saya lanjut ke Melani. Ya, Sir. Ya, kamu juga nggak bisa nyalain kamera? Bisa, Sir. Oke. Nyalain. Iya, jadi ada interaksi. Ini dia. Melani, kalau kamu mendengar Sir. bunyi palato alveolar itu maksudnya apa sih dalam bahasa Indonesia? Palato alveolar itu langit-langit keras dengan ujung lidah dekat gusi atas. Oke, benar. Langit-langit atas mulut. Atau disebut dengan hard palate. Bunyi apa yang keluar ketika kita menggunakan organ bicara hard palate atau palato alveolar? Ceh. Bukan. Itu tadi apa? Apa? Coba diulang. Bunyi apa tadi? Ceh. Dengan iya, pasangannya tadi apa? Itu pasangannya apa? Lupa ya. Tadi baru disebutkan Putri. Itu yang voiceless, yang voiced itu apa? Ya. Oke, satu lagi deh. Apa yang kamu tahu tentang kalau disebut dengan plosive itu apa tuh? Kenapa? Kenapa, Sir? Apa itu tadi yang manggil siapa? Halo, Sir. Yang laki-laki. Ada yang remove saya, Sir. Ini Sir Patricius. Ini udah 5 kali, Sir. Remove. Iya. Siapa yang remove? Nggak tahu, Sir. Udah 5 kali. Iya, Sir. Bisa. Iya, Sir, saya juga. Ini biasanya remove ini bisa teman ya? Teman sendiri ya? Iya, Sir, bisa. Oh, harusnya saya kunci ini. Jangan main-main remove dulu ya kawan-kawan ya. Jangan main-main dulu di hari ini ya. Oh, harusnya ini saya kunci ini. Udah masuk belum dia? Udah, Sir. Udah. Jangan dulu main-main hari ini. Oh, kalau yang remove, kalau saya nggak mungkin remove. Ngapain saya remove kalian? Pasti temennya nih yang main-main ini, bercanda kali. Jangan bercanda dulu hari ini guys ya. Yang serius dulu. Karena ini masih banyak banget. Melani, satu lagi pertanyaan saya. Apa yang disebut dengan plosive sounds, Melani? Plosive. Hmm. Itu konsonan letup, Sir. Apa itu? Contohnya. Konsonan Ada berapa bunyi yang kamu ingat kalau bunyi letup? Ada 6. Iya, bacalah. Apa aja itu? Lirikan matamu itu kan kelihatan. Ayo. Sebutkan 6 bunyi itu. Ada P, B, C, D. Enggak ada J. D. Dua lagi. D. Yang K bacanya apa ya? Ke dengan G. Ya udahlah, cukuplah untuk Melani. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Meskipun lirikan matanya masih membaca ya. Kalau tidak membaca, nggak apa-apa ya. Inilah enaknya online. Yang penting kalian paham sampai seterusnya ya. Desak Nyoman, are you here, Desak? Halo, Sir.
Ya, Desak saya share screen. Mudah-mudahan kamu bisa lihat. Kalau share screen kayaknya bisa deh. Ini kalau saya buka dulu. Yang terlihat di layar kamu apa, Desak? Word, sir. Iya, Word ya. Iya. Word foto kalian. Ini enggak? Iya. Ini udah ya? Iya. Oke. Saya tunjukkan sebuah gambar. Oke, yang mana? Kalau ini disebut apa? Dalam diagram vokal atau vowel diagramnya ini disebut apa di sini? Lihat kursor saya. Itu close front ya, sir. Oh, bagus. Apa itu? Apa contoh bunyinya? Bunyikan maksudnya. Pronoun. Feet, knee, gitu-gitu, sir. Oke. Kalau ini disebut apa di sini? Pas di tengah ini. Tengah bawah. Open center bukan, sir? Oke, boleh. Tapi bunyi apa yang keluar dari mulut ketika disebut dengan open central vowel? Lupa. Contohnya but, not, hug, ya. Iya, sir. Nah, kalau ini satu lagi, ini disebut apa di sini? Itu close back ya, sir. Ya, bunyinya, bunyi yang keluar. Foot. Contoh katanya? Foot. Oke, good. Terima kasih Desak. Ya, Tapi kamu nggak buka kamera, kenapa? Saya udah buka kamera, sir. Sayangnya nggak bisa lihat. But that's okay. Thank you, Desak. Oh iya, thank you, sir. Ya. Ayu K. Ada apa sih? Apa sudah beli pulsa kamu, Ayu? Kemarin kamu menghilang. Ada, sir. Udah beli pulsa? Udah, sir. Jangan menghilang lagi ya. Kamu kemarin belum ada nilai. Ayu lihat Word saya kan? Masih lihat kamu? Masih lihat nggak di layar kamu? Oke. Saya tunjukkan gambar ini. Apa nama organ bicara yang nomor 1? Nih, nomor 1 ini garisnya ini. Nih. Di ilmu fonetik apa namanya ini? Organ bicaranya ini. Alveolar ridge. Oke, bagus. Bahasa Indonesianya apa, Ayu? Ujung lidah. Apa? Ujung lidah. Oh, salah. Masa lidah di atas sih, Ayu? Lidah ini nih. Yang di atas ini loh, yang di belakang gigi, disebut apa dia? Ya, sir. Ya, yang di belakang gigi, daging yang di belakang gigi disebut apa sih yang sering sakit kalau kita sikat gigi berdarah-darah? Gusi. Iya, namanya gusi kan? Oke, kalau nomor 8 disebut apa ini? Nih nomor 8 nih, lihat kursor saya. Nih. Vocal folds. Cold. Folds. Apa artinya apa? Vocal folds. Ya, masih nyari-nyari kamu. Nah, lupa. Oke, kalau lupa, yang tahu kamu nomor berapa ini? Coba sebutkan 2 lagi.
Kamu pilihlah yang tahu kamu. Lihat nomornya di situ. Nomor berapa yang kamu tahu? Apa itu nomor 10? Tit. Oke, satu lagi. Nomor 11. Apa itu, Ayu? Lips. Oke, good. Thank you, Ayu. Yes, sir. Yehuda. Ada Mr. Yehuda. Oke, Yehuda nggak ada. Saya lanjut ke Teresia. Hai, Miss Teresia. Ada di situ nama kakak kalian, Teresia. Colek dulu dia colek. Ada, Sir. Halo. Halo, Sir. Halo. Ya, oke. Apa namanya ini Teresia yang nomor 5 ini? Eh, Kalau ini apa ini, Teresia? Ini nomor 9. halo, Sir. Iya, dengar. Kamu dengar suara saya nggak? Sir, tadi jaringannya jelek terus gambarnya hilang. Sekarang? Gambarnya nggak ada, Sir. Oh, nggak ada. Yakin kamu jujur ya? Apa yang ada di layar kamu Yes. sekarang? Ya? Nggak ada apa-apa, Sir. Kosong. Kalau yang lain masih kelihatan nggak gambar tengkorak kepala ini? Yang lain jawab. Masih. Masih sih, Sir. Berarti Masih, signal Sir. Teresia yang Kelihatan, Sir. error. Teresia, Yes, Sir. suara saya tapi dengarkan. Dengar jelas, Sir. Oke. Apa bahasa Inggrisnya alveolar? Alveolar ridge. Bahasa Indonesianya apa? Belum belajar kamu, Ter? Teresia. Ini Neng cantik ini biasanya suka menghilang ini. Oke. Teresia saya lewatkan. Saya panggil Raymond. Ada Mr. Raymond. Yes, sir. Oke. Ray, kamu di mana sekarang? Di rumah, sir. Buka kamera bisa? Oh, oke. Ya, bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke. Apa yang disebut dengan velar, Raymond? Velar atau velum? Bahasa Indonesianya apa itu? Anak tekak bukan, sir? Kalau itu uvula, anak tekak. Kalau ini velar atau velum. Gusi. Gusi jauh banget. Gusi tadi. Kalau kamu dengar tadi pertanyaan saya ke Ayu, Ayu bilang gusi itu adalah alveolar ridge. Ini yang nomor 1 nih. Kalau velum ini nomor 3. Apa ini velum atau velar? Langit-langit atas lidah bukan, sir? Banyak langit-langit. Langit-langit apa? Langit-langit. 2 juga langit-langit. 3 langit-langit. Langit-langit keras bukan? Keras salah. Keras nomor 2. Oh, berarti langit-langit lunak, sir? Ya, memang hanya itu pilihannya lagi. Iya. Oke deh. Apa sih kalau di semivowel itu, Raymond? Apa? Semivowel itu bunyi apa?
bunyi yang keluar? Kalau disebut dengan bunyi semi vowel. Konsonan vokal, Sir. Iya, tapi semi vowel, ada vokal, ada konsonan, namanya juga semi. Pernah nonton film semi nggak? Setengah terbuka kan maksudnya, ini juga setengah vokal, setengah konsonan, makanya disebut dengan semi vowel. Iya. Apa itu? Lupa ya? Iya. Ya. Tapi memang saya nggak mengajarkan secara spesifik, guys. Tapi ketika saya menjelaskan diagram vokal kepada konsonan kepada kalian dengan tadi manner articulation, point of articulation, kalian bisa cari sendiri. Oke, satu pertanyaan lagi, Raymond. Kalau gambar ini yang nomor 9 disebut apa? Lidah, Sir. Bahasa Inggrisnya? Tongue. Tongue. Oke. Kalau yang nomor 3 tadi soft palate, langit-langit lunak. Kalau nomor 4 disebut apa? Pangkal lidah bukan, Sir? Ini. Yang daging tumbuh yang ada di tengah mulut kalian itu, di rongga itu apa namanya? Tadi saya sebutkan, kamu lupa. Yang pertama kamu sebutkan tadi yang salah, yang pertama saya tanya, kamu ngomong apa? Yang di awal kamu sebutkan, yang pertanyaan saya itu salah. Apa yang kamu sebutkan yang salah tadi di awal-awal, Ray? Alveolar bukan, Sir? Salah, bukan alveolar. Uvular. Anak tekak, Sir. Nah, Anak tekak. ya sudahlah. Itulah yang penting ada nilai kamu dulu, Raymond ya. Iya. Saya ke Esther dulu. Thank you, Ray. Esther Melanie. Yes, sir. Esther, apa yang disebut dengan manner of articulation? Artinya apa sih manner of articulation? Manner of articulation itu artikulasi cara udara melepaskan suatu bunyi-bunyi gitu dalam organ bicara, sir. Bukan udara yang melepaskan, dilepaskan. Kita Iya, yang udara. melepaskan udara. Contohnya kentut, ya kan kita yang melepaskan. Dia nggak keluar sendiri. Iya. Oke, dilepaskan. Kalau point of articulation apa, Esther? Point of articulation itu poin-poin dari poin. Diterjemahkan, nggak ada poin-poin. Kalau poin salah. Nggak ada angka-angka di sini. Articulation itu kayak ini, sir, kayak nggak ada kaya-kaya. Saya sudah bilang kemarin berkali-kali, di ilmu nggak ada kaya-kaya. Point of articulation itu yang ada di dalam bunyi fonetik seperti bilabial, labiodental, dental, alveolar, seperti itu, sir. Berarti itu organ yang digunakan, kan? Titiknya kan, titik organ bicara kita kan. Coba diulang lagi, apa sih point articulation? Point articulation. Tadi udah saya jelaskan, coba kamu pakai kata-kata sendiri ya. Point of articulation adalah titik organ bicara. Itu kan organ-organ bicara semua kan. Ada bilabial bibir, ada gigi, dental, itu kan organ bicaranya kan? Iya, Sir. Ya itulah pengertiannya. Coba diulang. Point of articulation adalah? Point of articulation adalah titik organ bicara. Ya, yang digugakan untuk melepaskan udara bunyi. dari bunyi. Iya. Ya, jadi apa pengertiannya
kamu bisa mengartikan sendiri tapi pakai kata yang bagus. Nggak ada poin. Poin kan di kita angka nanti kan. Iya, sir. Oke. Satu pertanyaan lagi. Kalau disebut dengan nasal sounds, apa sih itu, Esther? Nasal sounds itu bunyi apa? Konsonan sengau. Apa itu bunyinya? Bunyi apa yang disebut nasal? Ada Nasal 3. itu sama sama apa ya? Apa sih yang iya, bukan. Astaga. Oke. Ya. Oke, sudah paham saya. Terima kasih ya, Sir. Iya, Sir. Louis. Yes, sir. Hadir, Pak. Ya. Bunyi apa yang keluar atau bunyi apa yang terdengar ketika kita sebutkan half close back vowel? Yang apa, sir? Half close. Mulut setengah terbuka, bunyinya itu terdengar di belakang mulut. Nah, itu bunyi apa itu? Di bawahnya bunyi apa yang kamu lihat di situ diagram vowelnya? Bunyi apa? Telur, bahasa Inggrisnya apa telur? Sir. Apa? Bukan egg. Egg. Coba egg. Iya. Egg. Sir. Iya, egg, bukan egg. Egg. Itulah bunyinya itulah namanya half close back vowel. Half close lagi salah. Half front maksudnya. Kamu tadi half close apa? Di sejajar dengan bunyi itu apa? Yang sejajar dengan bunyi kamu lihat nggak diagram vowel itu? Ada nggak kamu catatan mengenai diagram vowel yang saya jelaskan di video kemarin? Itu kan dilepaskan ke depan. Tapi kalau di yang sejajar, kalau itu kan front, ya. Half close front vowel. Nah, half close back yang sejajar itu kalau close kan di belakang. Kalau masih belum paham diagram vowel itu, ya ini Belum, sih nggak berfungsi sih buat kalian nanti kalau memang kalian nggak ke linguistik ya. Tapi ilmu linguistik itu karena memang kita belajar fonologi harus diajarkan. Apa yang kamu tahu tentang diagram vowel? Jelaskan sedikit diagram vowel. Apa, sir? Diagram vowel, diagram bunyi vokal itu loh. Kamu lihat nggak? Kamu pernah baca nggak? Atau kamu lihat video saya kemarin nggak? Lihat, sir. Nah, yang kamu tahu apa dari penjelasan saya itu? Oke, saya sebutkan bunyinya ya. Ini bunyi apa ini? Kalau bunyi berisik lagi. Guys, sebentar. Saya 5 menit istirahat dulu karena di sini banyak masjid. Boleh ya?
Oke, Tapi sir. kalian jangan keluar, tetap on, ya. Oke, good.